Hai, selamat datang Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Perkenalkan, nama saya Agung Ari Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.2, yakni bagaimana keterkaitan modul-modul sebelumnya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mengawali video ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa pantun. Foto indah adalah foto mozaik karena dibuat dengan profesional. Ayo membimbing siswa lebih baik dengan pembelajaran sosial dan emosional. Hutan banyak mengandung misteri, juga keindahan yang fenomenal. Mari simak koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita beranjak, mari kita bahas tujuan dari koneksi antar materi ini. Tujuan utama dari koneksi antar materi adalah untuk merangkum pengetahuan yang telah diperoleh selama mempelajari modul-modul ini dengan mengkaitkannya dengan modul-modul sebelumnya. Dengan begitu, kita dapat memahami lebih jelas bagaimana pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam pengembangan siswa sebagai individu yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional memberikan perubahan yang signifikan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, kita menjadi lebih peka dan peduli terhadap kondisi psikologi siswa. Selain itu, kita juga lebih mampu menangani masalah-masalah sosial dan emosional yang muncul di dalam kelas dengan cara yang lebih bijaksana dan terstruktur. Pertanyaan kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang sangat erat dengan modul-modul sebelumnya. Modul tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, membahas tentang pentingnya pendidikan yang menyentuh hati, bukan hanya otak belaka atau rasional yang dikedepankan. Sedangkan modul tentang nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak membahas tentang pentingnya peran guru sebagai penggerak perubahan dalam dunia pendidikan. Sehingga untuk melakukan perubahan diperlukan penerapan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian modul tentang budaya positif membahas tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif untuk siswa, tentunya dengan memahami emosi yang dialami dan kondisi psikologi siswa. Sedangkan modul tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi membahas tentang pentingnya memahami kebutuhan belajar siswa dan bagaimana menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, dari kesimpulan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangatlah penting untuk pengembangan siswa sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Sekarang, mari kita jawab beberapa pertanyaan lain terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, apa yang Anda pikirkan sebelum mempelajari modul ini sehingga Anda melakukan hal-hal seperti apa? Kemudian, apa perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini? Setelah itu ada apa 3 hal mendasar dan penting yang Anda pelajari dari modul ini? Dan terakhir, adakah perubahan yang akan Anda terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan juga bagi rekan sejawat? Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan tersebut menjadi satu kesatuan. Jadi, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk membantu murid-murid kita tumbuh menjadi individu yang berkompeten secara akademik dan juga secara psikologis. Dengan menerapkan praktek-praktek pembelajaran sosial dan emosional yang baik, saya merasa kita dapat membantu murid-murid mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola emosi mereka. Selain itu juga, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat terkait dengan modul-modul sebelumnya, seperti refleksi filosofis pendidikan nasional yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semua modul ini saling terkait dan saling mendukung dalam membentuk guru-guru yang berkompeten, yang memiliki kemauan melakukan perubahan dan mampu
mampu memimpin pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi semua murid dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap murid. Sehingga akhirnya diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan kelak permasalahan seperti kekerasan yang terjadi di sekitar siswa, perundungan, ekonomi, dan emosional dapat teratasi dengan baik. Dalam modul ini juga saya belajar bahwa 3 hal mendasar dan penting dalam pembelajaran sosial dan emosional adalah yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk murid-murid sehingga mereka merasa terbuka untuk berbagi dan belajar dari satu sama lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat pada murid-murid seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola emosi mereka. Yang kemudian, menerapkan praktik pembelajaran sosial dan emosional yang inklusif dan berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Berdasarkan hal-hal yang saya pelajari dalam modul ini, saya berencana untuk menerapkan beberapa perubahan di kelas dan sekolah saya untuk murid-murid. Saya akan mencoba lebih memfasilitasi kegiatan yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara positif satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Bagi rekan sejawat, saya akan berbagi praktik-praktik baik yang saya pelajari dalam modul ini dan tentunya dalam pendidikan guru penggerak dan bekerja sama untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang lebih baik dari seluruh sekolah. Kesimpulannya, pembelajaran sosial dan emosional merupakan kompetensi yang sangat penting untuk membantu murid-murid kita tumbuh menjadi individu yang berkompeten secara akademik dan psikologis. Dalam modul ini, saya telah belajar banyak mengembangkan praktik pembelajaran sosial dan emosional yang baik dan inklusif, dan bagaimana modul-modul sebelumnya saling terkait dan saling mendukung dalam membentuk guru-guru yang berkompeten dan mampu memimpin pembelajaran yang inklusif dan bermakna bagi seluruh murid. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu, kita bersama-sama menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang lebih baik untuk masa depan, yang lebih cerah bagi murid-murid kita. Akhir kata dari saya, salam tergerak, bergerak, dan ayo menggerakkan.